Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita belajar tentang desain dan penilaian abad 21. Yang akan kita bahas pada materi ini adalah jenis-jenis teori pembelajaran dan prinsip pembelajaran yang efektif untuk siswa abad 21. Baiklah, kita bahas dulu jenis-jenis teori pembelajaran ya. Teori belajar pertama adalah behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang memfokuskan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang membedakan teori ini dengan teori belajar yang lainnya. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Kemudian yang kedua, teori belajar ini fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, teori belajar ini mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Dan yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanisme tertentu, misalnya dengan cara meminta maaf. Kemudian yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Teori belajar kedua adalah kognitivisme. Aspek belajar kognitif adalah teori belajar yang menekankan pada proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Ciri-ciri belajar kognitivistik adalah yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Kemudian yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Kemudian yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Dan yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Terakhir, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Nah, kita lanjut ke teori belajar selanjutnya, yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah suatu teori belajar yang memusatkan kepada siswa bahwa siswa tidak boleh begitu saja menerima pengetahuan yang mereka dapatkan, tetapi mereka harus secara aktif membangun pengetahuan secara individual. Teori belajar yang terakhir adalah teori belajar psikologi. Teori belajar sosial psikologi menekankan pada situasi dan lingkungan sebagai sumber penyebab tingkah laku. Siswa belajar tingkah laku baru dengan melihat orang lain atau orang lain yang sebagai model yang melakukannya dan mengamati konsekuensi dari sejumlah tingkah laku. Teori belajar ini dibagi menjadi dua pengertian belajar. Yang pertama, belajar secara fisik, misalnya belajar menari, berlari, dan lain sebagainya. Sedangkan belajar psikis, yaitu mempelajari perannya dan peran orang lain dalam konteks sosial. Nah, Anda semuanya, dalam sebuah media, kita mengenal istilah informasi dan instruksi. Apa sih beda antara informasi dan instruksi? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Sedangkan instruksi adalah perintah atau arahan untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas. Lalu, bagaimana ya cara mengemas informasi yang ada pada media pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan teknologi digital di era revolusi 4.0? Nah, caranya adalah dengan mengemas materi pembelajaran sesuai dengan taksonomi Bloom digital. Apa sih taksonomi Bloom digital? Taksonomi digital Bloom atau taksonomi Bloom digital adalah pembaruan dari taksonomi Bloom revisi atau taksonomi Bloom-Anderson. Karena pola pembelajaran saat ini sudah berubah dari pembelajaran konvensional menjadi berbasis teknologi, sehingga ada yang perlu dipahami atau diubah pada taksonomi Bloom. Tata kerja pada taksonomi Bloom sebelumnya bisa menggambarkan kemampuan dalam ranah yang berhubungan dengan kemampuan digital. Berikut adalah taksonomi Bloom digital yang sudah disesuaikan dengan era revolusi 4.0. Oke, kita lanjutkan. Pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah transfer ilmu. Cara mengajar yang digunakan tidak hanya sekedar memindahkan sebuah pengetahuan, namun juga mengajarkan karakter pada siswa. Memang tidak mudah untuk melakukannya, apalagi
saat melakukan pembelajaran tatap maya. Oleh karenanya, guru perlu memperhatikan cara mengevaluasi proses pembelajaran. Baik pembelajaran tatap muka maupun tatap maya, siswa membutuhkan setidaknya 3 hal yang harus dicapai. Yang pertama, siswa membutuhkan transfer ilmu. Hal ini dapat dilakukan dengan pembelajaran tatap maya. Kemudian yang kedua, siswa membutuhkan skill, baik soft skill maupun hard skill. Hard skill bisa diperoleh dari pembelajaran tatap maya. Namun, soft skill hendaknya dilakukan setidaknya dengan blended learning, karena ini berhubungan dengan interaksi. Kemudian yang ketiga adalah siswa harus memiliki perubahan attitude atau sikap setelah melaksanakan proses pembelajaran. Attitude dalam hal ini berkaitan dengan empati, kemudian yang biasa kita kenal dengan sikap saling menghargai sama orang lain. Kemudian kita juga mengenal istilah 4C, keterampilan 4C yang meliputi critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Nah, jadi itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar mengenai teori belajar, kemudian taksonomi belum digital, dan esensi pembelajaran tatap muka dan tatap maya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dipahami dengan baik ya. Selanjutnya, silakan kerjakan soal-soal yang ada pada modul. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.